Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Utami. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan dan interpretasi EKG. Jadi yang pertama itu persiapan alat dan bahan. Yang pertama alat EKG yang lengkap, kemudian siap pakai. Yang kedua itu kapas alkohol dalam tempatnya. Kemudian yang ketiga itu kasa yang lembab ataupun kapas. Selanjutnya itu persiapan pasien. Pada pemeriksaan pasien, kita bisa memberikan informasi baik kepada pasien maupun keluarga pasien tentang tujuan dari dilakukannya pemeriksaan EKG ini maupun prosedur-prosedur yang akan kita lakukan selanjutnya. Setelah itu kita instruksikan kepada pasien untuk berbaring terlentang datar. Selanjutnya teknik pemeriksaan EKG. Jadi yang pertama, sebelum pemeriksaan EKG dilakukan, sebaiknya kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa melepaskan pakaian ataupun melonggarkan pakaian yang digunakan oleh pasien ataupun pasien yang menggunakan aksesoris seperti jam tangan, gelang maupun maupun aksesoris yang berbahan dasar logam sebaiknya dilepaskan. Setelah itu kita bersihkan kotoran maupun lemak yang terdapat pada dada, kedua tangan dan kedua tungkai. Kemudian setelah dibersihkan, kita mengoleskan gel pada EKG. Apabila tidak ada gel, kita bisa menggunakan kapas yang basah. Setelah itu kita pasang manset elektroda pada bagian tangan dan bagian kedua tungkai. Selanjutnya kita memasangkan arde. Setelah memasangkan arde, kita menyalakan atau menghidupkan alat EKG yang akan kita gunakan. Selanjutnya yaitu teknik pemasangan manset elektroda pada tangan dan tungkai. Caranya yaitu yang pertama pada manset elektroda yang berwarna merah kita pasangkan pada tangan kanan, kemudian warna kuning kita pasangkan pada tangan kiri, kemudian warna hijau kita pasangkan pada kaki kiri, kemudian warna hitam kita pasangkan pada kaki sebelah kanan. Selanjutnya yaitu pemasangan EKG untuk pemeriksaan perikardial LED kita pasang pada daerah dada. Jadi cara pemasangannya yaitu yang pertama pada sela iga keempat sternal kanan itu V1, kemudian sternal kiri itu V2, kemudian antara V2 dan V4 itu V3. Selanjutnya ruang pada iga kelima bagian klavikula bagian tengah itu V4, kemudian garis aksila depan yang sejajar dengan V4 itu V5, kemudian garis aksila tengah yang sejajar dengan V4 itu V6, kemudian garis aksila belakang yang sejajar dengan V4 itu V7, kemudian garis skapula bagian belakang itu yang sejajar dengan V4 adalah V8, kemudian garis pada sebelah kiri kolumna vertebra yang sejajar dengan V4 itu V9, kemudian V7 sampai V3R itu kadang diperlukan. Namun pada pemeriksaan ini biasanya kita hanya menggunakan sampai 12 LED. Biasanya itu yang digunakan LED 1, 2, 3, AVF, AVR, AVV, dan V1 sampai V6. Setelah itu kita kalibrasikan dengan 10 mm dengan keadaan 25 mm volt per detik. Setelah kita kalibrasikan, kemudian kita mencatat hasilnya sesuai dengan alat EKG yang kita gunakan.
Selanjutnya setelah kita mencatat, kemudian kita kalibrasikan ulang. Setelah dikalibrasikan kembali, kita mencatat hasil EKG. Kemudian setelah itu kita tambahkan identitas pasien seperti nama, umur, jam atau tanggal pengambilan atau perekaman EKG, kemudian nomor rekam medisnya, dan jangan lupa untuk mencatat juga atau mencantumkan juga nama pemeriksa EKG. Selanjutnya setelah melakukan prosedur EKG, kita merapikan alat-alat yang telah kita gunakan. Setelah itu kita mencuci tangan kembali. Selanjutnya yaitu pembacaan interpretasi EKG. Jadi pada pembacaan interpretasi EKG ini bisa kita lihat contohnya pada skenario seperti ini. Jadi di atas itu terdapat identitas pasien dengan keluhannya, kemudian riwayat penyakit dahulu, kemudian riwayat penyakit keluarga, dan riwayat kebiasaan sosial. Kemudian setelah pemeriksaan EKG didapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk cara pembacaan EKG bisa kita melihat iramanya, denyut jantung, regularitas, aksis, gelombang T, interval PR, kompleks QRS, segmen ST, gelombang T, dan interval PT. Jadi yang pertama itu iramanya itu sinus, kemudian denyut jantungnya itu 300/4 atau sekitar 75 kali per menit. Kemudian regularitasnya itu reguler, kemudian aksisnya itu plus 60 derajat, kemudian gelombang P-nya itu sekitar 0,08 S, amplitudonya sekitar 2 mm, kemudian interval PR-nya itu 0,16 S, kompleks QRS-nya itu 0,08 S, kemudian segmen ST-nya itu ST elevasi pada lead 1, 2, dan AVF, kemudian depresi pada bagian AVR dan AVL-nya. Kemudian gelombang T itu hiperakut T di lead 2 dan 3, kemudian interval PT-nya itu normal. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembacaan interpretasi EKG ini yaitu yang pertama itu sinus, kemudian denyut jantungnya itu 75 kali per menit atau normoaksis, kemudian STEMI atau ST elevation myocardial infarction. Jadi cukup sekian video CSL kali ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.